sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1445 Hijriah di acara Risalah Ramadan RRI Serui. Bersama saya, Herani, akan menemani ibu-ibu kurang lebih 30 menit ke depan. Sebagai pembuka acara, mari kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di studio sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik, Alhamdulillah. Semoga di hari ke-18 Ramadan ini masih terus semangat melaksanakan ibadah puasanya. Dan telah hadir juga bersama kita Ustadz Pirmadi Saleh LC MPDI sebagai narasumber. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen yang di studio. Topik yang akan kita bahas kali ini yakni menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Dan nanti akan diberikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahman untuk bertanya ke Ustadz. Baiklah, kita akan dengarkan paparan dari narasumber dengan topik menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Kepada Ustadz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Ila akhiril ayah. Assalatu wassalam ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Wa ba'd, sungguh besar kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak akan pernah cukup hanya dengan mengungkapkannya secara lisan. Begitu juga salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyambung antara umat dengan nabinya, senantiasa tercurah kepada beliau. Tidak ada kata terima kasih yang bisa kita ucapkan kepada Rasulullah untuk membalas apa yang telah diantarkan kepada kita berupa tuntunan dan jalan keselamatan. Tetapi besar harapan kita semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita sehingga kita bisa senantiasa bertemu dengan Rasulullah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang keluarga harmonis dalam bulan Ramadan,
tentunya kita harus merujuk terlebih dahulu kepada sumber yang paling utama, yakni Al-Quran. Bahwa ada satu kaidah di dalam Al-Quran, apabila Allah menyebut nama seseorang di dalam Al-Quran, maka nama itu hanya punya dua makna, yakni nama itu dimiliki oleh orang yang sangat baik atau nama itu dimiliki oleh orang yang sangat buruk. Di dalam Al-Quran ada nama Ibrahim, ada Musa, ada Isa, semuanya mewakili individu yang disebut namanya. Tentunya mereka mewakili orang-orang yang sangat baik. Begitu juga ada Fir'aun, ada Abu Lahab, yang mana mereka mewakili orang-orang yang sangat buruk disebut namanya dalam Quran. Yang unik adalah ternyata Allah bukan hanya menyebut nama secara individu, tetapi memberikan kemuliaan justru langsung satu keluarga. Ada surah Muhammad, Muhammad hanya satu orang. Ada surah Ibrahim, Ibrahim hanya satu orang. Tetapi ada surah Ali Imran, Ali Imran. Ali Imran ini bukan nama orang, tetapi Ali bermakna keluarga Imran. Berarti yang disebut dan dijadikan nama surah adalah Imran sekeluarga. Maka patut kita bertanya, kenapa Allah menyebut nama Imran sekeluarga? Dengan asumsi bahwa kalau disebut berarti orang yang sangat baik atau orang yang sangat buruk. Karena itulah bila kita merujuk apakah Imran adalah orang yang sangat baik atau orang yang sangat buruk sehingga layak disebut sekeluarga, maka nampaknya tidak salah bila kita merujuk kepada sejarah siapa mereka. Kepala keluarganya adalah Imran, istrinya bernama Hannah atau Hinnah, yang kulitnya putih kemerah-merahan sampai uratnya terbayang-bayang di kulit-kulit tangannya. Itulah sebabnya kenapa sekarang pengantin-pengantin itu menggambar tangannya dengan gambaran-gambaran indah yang disebut dengan hinnah. Sebenarnya itu manifestasi dari kekaguman kita terhadap istri seorang Imran yang bernama Hinnah, yang tangannya itu terbayang urat-urat indah di balik kulitnya. Dua orang ini orang-orang yang soleh. Imran orang soleh, Hinnah istri yang soleha. Begitu punya anak, dua-duanya anak soleh. Anak pertamanya namanya Asya, anak kedua namanya Maryam. Asya menikah dengan Nabi Zakaria, sedangkan Maryam menjadi ibu dari Nabi Isa. Luar biasa. Imran suami yang soleh, Hinnah istri yang soleh, Asya istri daripada Nabi, Maryam ibu daripada Nabi. Imran punya cucu Nabi Isa, cucunya Nabi. Punya menantu Nabi Zakaria, menantunya Nabi. Sehingga seluruh keluarga besar Imran itu semuanya orang-orang yang patut untuk dicontoh. Makanya disebutlah nama Imran menjadi Ali Imran dalam penyebutan keluarga. Imran menjadi nama surah. Inilah kenapa penting, mengapa kita perlu menjaga keharmonisan di dalam keluarga, sebab baik buruknya keluarga, martabat serta nama baik tentunya ditentukan oleh anggota keluarga secara individu. Orang tua kita mengatakan dikenal pohon karena buahnya. Kita kenal pohon pisang karena ada buah pisang. Kita kenal pohon mangga karena buahnya mangga. Satu waktu ketika keluarga kita terhormat tetapi anak kita berlaku buruk, orang tidak akan bilang siapa itu, tetapi orang akan bilang anak siapa itu. Sehingga rusaklah nama sekeluarga. Hubungan perlunya diperbaiki individu per individu di dalam keluarga, menentukan kebaikan atau keburukannya nanti satu keluarga. Saya ulangi, perlunya perbaikan per individu, per orang di dalam keluarga akan menentukan kualitas nama baik daripada keluarga itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, Innal ladzina astafaina Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya kami memilih Adam, Nuh,
Ibrahim dan keluarga Imran atas keluarga terbaik di muka bumi ini. Nah, bicara tentang keharmonisan keluarga, khususnya di dalam bulan Ramadan, tidak ada bedanya menjaga keharmonisan keluarga di Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tidak ada bedanya. Cuman ada khususiyah di dalam bulan Ramadan karena istri akan punya tugas tambahan yang barangkali tidak dikerjakan di luar bulan Ramadan. Saya yakin di antara ibu-ibu dan para pendengar dimanapun berada, jarang ada di antara kita bangun masak jam 3 dini hari. Ada yang bangun masak jam 2, jarang ada. Rata-rata kita sama kegiatannya, mempertemukan kepala dengan bantal. Nah, istri punya tugas tambahan, maka suami dan anak-anak harus punya pengertian lebih. Begitu juga suami akan memiliki satu kondisi yang ekstra, yakni dia tetap bekerja sebagaimana di luar bulan Ramadan, tapi pekerjaannya akan lebih berat karena tidak diikuti dengan makan dan minum. Begitu juga anak. Jadi keharmonisan dalam bulan Ramadan itu dipicu, dibuktikan, dicari dengan saling memahami tugas-tugas kita selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa saling pengertian. Artinya, mari kita mencontoh keluarga yang baik, menjadi pribadi yang baik, menjadikan setiap individu dalam keluarga berusaha dalam keadaan baik. Itulah yang disebut keluarga yang baik. Mudah-mudahan bagaimana keadaan kita di dalam bulan Ramadan terbawa keluar sampai di luar bulan Ramadan. Kok bisa di dalam bulan Ramadan sholat Isya, istrinya siap-siap ke masjid, bersamaan itu suaminya siap-siap ke masjid, anaknya siap-siap ke masjid, bersama-sama ke masjid. Kok bisa? Padahal dulu suaminya masih di tempat lain, istrinya di tempat lain, anaknya di tempat lain, di luar Ramadan. Maka kebersamaan dalam Ramadan itulah yang kita bawa di luar Ramadan, supaya kita tetap menjaga keharmonisan di dalam Ramadan, dibawa sampai keluar. Barangkali itu sebagai pengantar, barangkali kita bisa sambung dengan diskusi bila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah dipaparkan oleh Pak Ustadz. Semoga dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita. Selanjutnya, jika ada ibu-ibu yang bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Suci Mudiarti. Yang saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita tetap menjaga keharmonisan keluarga setelah bulan suci Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya setelah Ramadan keluarga kita tetap terjaga keharmonisannya? Yang pertama, seperti yang tadi saya paparkan di awal, bahwa mari kita bawa nilai-nilai kebersamaan di dalam Ramadan untuk kita bawa keluar ke bulan Ramadan. Bila di dalam Ramadan satu keluarga rajin sholat, maka seyogianya setelah Ramadan selesai satu keluarga tetap rajin sholat. Yang kedua, keharmonisan di dalam Ramadan bisa kita bawa keluar Ramadan bila semua anggota keluarga memahami baik apa yang mereka lakukan dan dapatkan di bulan Ramadan. Satu keluarga mukmin semua. Semua yang mukmin disuruh puasa, semua yang disuruh puasa berusaha untuk takwa. Kalau sifat-sifat takwanya tetap dibawa sampai keluar, maka setelah Ramadan akan muncul satu keluarga yang keluarganya bertakwa. Saya mau sampaikan sedikit ini, saya mengambil waktu satu atau 2 menit. Ular itu juga berpuasa.
Ular itu berpuasa, menahan dirinya tidak makan sampai bahkan 40 hari. Setelah lewat masa puasanya, dia akan berganti sisik, berganti kulit, sampai muncul sebagai binatang ular yang berkulit baru. Tetapi sebelum Ramadan, ular itu binatang buas. Setelah Ramadan, tetap binatang buas. Sebelum Ramadan, ular itu ditakuti. Setelah Ramadan, dia tetap ditakuti. Sebelum Ramadan, ular itu merusak. Setelah Ramadan, dia tetap merusak. Lalu yang berganti apa? Yang berganti hanya baju baru. Mengapa keharmonisan tidak bisa tercipta? Karena ternyata tidak ada perubahan pada kualitas kita di bulan Ramadan, karena yang berganti hanya baju kita. Dari baju lama menjadi baju baru, kualitas kita tidak berganti. Suami harus jadi lebih takwa, istri harus jadi lebih takwa, pengertiannya harus lebih bertambah lagi. Pengertian suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak dan lain-lain sebagainya harus lebih meningkat di bulan Ramadan supaya keharmonisannya juga ikut meningkat di luar bulan Ramadan. Barangkali begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Mungkin masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya, disilakan. Ya, saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyonya Fahria Muslimin. Adapun yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apakah sebenarnya kewajiban-kewajiban suami istri selain urusan nafkah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban suami adalah haknya istri. Haknya suami adalah kewajibannya istri. Seperti gembok dengan kuncinya. Seperti sepasang yang keduanya saling melengkapi. Apa yang diwajibkan pada suami berhak diterima istri. Dan apa yang berhak diterima suami wajib dilakukan istri. Tetapi yang berhak dan menjadi hak dan kewajiban bukan hanya sekedar nafkah. Sebagian kita merasa sudah menyelesaikan merawat, menjaga keluarganya dengan sudah cukup diberi uang. Dengan hanya diberi uang selesai semua urusan. Ternyata bukan hanya itu urusannya. Ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Yakni tidak selalu nafkah materi itu menjadi kewajiban yang nomor satu harus kita berikan. Sebab banyak orang jalan kaki, hujan-hujan tapi bisa gandengan tangan. Sedangkan ada orang naik mobil mewah, duduk bersampingan, tidak saling bicara karena dua-duanya sedang sibuk di masing-masing HP-nya. Jadi tidak selalu nilai material. Yang pertama, nilai perhatian. Suami wajib memberikan perhatian kepada istri, istri wajib memberi perhatian kepada suami. Orang tua mengatakan, perbaiki urusan dapurmu, perbaiki masakanmu. Kalau masakanmu enak, suamimu tidak akan makan di luar. Ya, begitu. Jadi pelayanan terhadap keduanya, perhatian terhadap keduanya adalah kewajiban dari keduanya. Begitu juga istri berkewajiban untuk memahami kapan suami ini butuh diajak bicara, kapan harus didiamkan terlebih dahulu. Sebab tidak semua suami pulang kerja itu dalam keadaan gembira. Ada kalanya dia dalam keadaan tidak mood dan pengen langsung istirahat. Maka perhatian harus sama-sama diberikan pengertian. Kemudian yang kedua, yang menjadi hak dan kewajiban adalah wajib keduanya menjaga nama baik. Wajib menjaga nama baik. Al-Quran membahasakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaiannya laki-laki, laki-laki pakaiannya perempuan. Pakaian yang dimaksud adalah yang melindungi kita dari panas, terik maupun dingin. Yakni jadilah istri yang melindungi nama baik suami. Jadilah suami yang melindungi nama baik istri. Jangan istri menelanjangi suaminya dengan mengupdate status yang akan dibaca oleh semua orang. Itu namanya menelanjangi suami di muka umum.
Jangan pertengkaran di rumah tangga dinaikkan ke story WA, Facebook dan lain-lain, sehingga orang semua akan menimbulkan prasangka bahwa oh lagi ribut dan lain-lain sebagainya. Jangan membawa urusan dapur ke ruang tamu. Urusan dapur cukup kelola di dapur. Jangan keluarkan ke ruang tamu. Di ruang tamu cukup hasil dari dapur yang dibawa keluar. Jangan dibawa semua. Jadi yang pertama menjaga nama baik, memberi perhatian. Yang ketiga memelihara amanah dan kepercayaan. Bagi ibu-ibu yang memang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan daripada rumah tangga, maka tugas kita untuk memelihara, mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan bagi suami yang juga diberi amanah untuk kebebasan di dalam bekerja, kebebasan dalam beraktivitas, harapnya jagalah juga amanah. Bahasa saya adalah kesetiaan akan tetap terjadi. Setia itu ibarat jaringan wifi, seperti jaringan wifi. Selama tidak dibagi passwordnya, pasti hanya satu yang tersambung. Artinya selama tidak ada di antara kita yang saling membuka, memberi jalan, memberi password, memberi kode kepada orang lain, selama itu pula hanya akan ada satu yang setia di antara kita. Itu hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan bersama-sama selain daripada nafkah. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Winarko. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memanage konflik dalam rumah tangga? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu Nonik ini sepertinya pertanyaan yang sebenarnya kepengen ditanyakan oleh semua orang yang berumah tangga. Saya punya teman, dia bilang begini, Alhamdulillah, saya dengan istri bahagia terus, kemana-mana tidak pernah bertengkar, tidak pernah cekcok, tidak pernah beradu argumen, tidak pernah. Alhamdulillah. Kemudian dia bilang, iya alhamdulillah saya tidak salah pilih istri. Terus saya tanya, sudah berapa lama menikah? Dia bilang 3 bulan. Oh pantas tidak ada cekcok, tidak ada adu mulut, tidak ada konflik dalam keluarga. Baru 3 bulan. Namanya 3 bulan itu masih bulan madu. Namanya bulan madu, masih madu dalam hitungan bulan. Tunggu setelah hitungan tahun, kekurangan mulai terbuka, kelebihan mulai terlupa, segala macam apa-apa, semuanya sudah mulai terlihat. Disitulah kadang-kadang muncul perseteruan, perbedaan pendapat. Woman from Venus, man from Mars. 2 orang ini karakternya berbeda. Yang namanya karakter berbeda, cara pikir beda, watak beda, pastilah menemukan perbedaan. Tidak jarang memenuhi konflik. Menemui konflik-konflik seperti itu. Tapi saya ingin membawa para pendengar sekalian serta ibu-ibu Dharma Wanita untuk betul-betul merenungkan apa yang saya sampaikan saat ini. Kalau ada atap yang bocor, gentengnya bocor, sengnya bocor, dalam keadaan hujan deras, jangan diperbaiki seng bocor itu bila masih dalam keadaan hujan. Karena kadang kita mau memperbaiki, ternyata malah roboh. Terus apa yang kita lakukan? Kalau memang bocor sengnya, memang bocor atapnya, air masuk ke dalam rumah, tadahi dulu, ambil dulu ember. Setelah ambil ember, tunggu sampai hujannya reda. Begitu keadaan sudah cerah, cuacanya sudah cerah, maka periksalah di mana bocornya. Kalau mau periksa di mana bocornya, jangan naik ke atap, melihat ke bawah, tapi berdirilah di bawahnya, lihat ke atas. Di mana, periksa dari dalam, di mana celah setitik cahaya yang membuat air bisa masuk.
Begitu, insya Allah bocornya bisa ditambal. Selesai masalah ketika hujan. Apa maksudnya ini? Kalau lagi ada masalah, istri lagi ngomel, suami lagi marah, jangan langsung diperbaiki. Kenapa jangan langsung diperbaiki? Boleh jadi niat memperbaiki malah merusak. Suami lagi marah, diam, tadahi dulu. Tadahi dulu, dengarkan dulu semua yang ingin dia sampaikan. Sebab marah adalah kondisi psikologis untuk meluapkan semua yang ada di dalam hati, yang tertampung dan tidak bisa tertahan lagi. Dengarkan dulu, tampung semuanya, perhatikan baik-baik sampai hujannya reda. Sampai marahnya hilang. Begitu suasana kondusif, marah sudah hilang, suasana mulai aman, periksalah dari dalam. Bukan periksa dari atas. Periksa dari dalam, memang barangkali mungkin memang saya yang terlambat masak. Barangkali memang mungkin saya yang kebanyakan main Facebook. Mungkin saya kali sampai anak-anak ini nyebur di kolam gara-gara saya sibuk main HP. Mungkin saya memang yang salah. Periksa dari dalam, sebab dengan memeriksa dari dalam, menunggu suasana cerah, barulah kita omong, kita selesaikan, insya Allah aman. Selesai konfliknya. Begitu. Jangan api dibalas dengan api. Api dibalas dengan api. Tambah parah. Bila suami menjadi api, air adalah istri. Bila istri menjadi api, suami yang jadi airnya. Begitu manajemennya. Tadahi dulu. Jangan langsung diperbaiki. Barangkali kita berniat memperbaiki, justru malah merusak. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipikirkan dan direnungkan. Terima kasih. Ya, disilakan pertanyaan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Tema kajian kita kan keharmonisan keluarga dalam bulan Ramadan. Kira-kira dosa nggak Ustadz kalau istri malas masak, buat sahur atau buka puasa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu yang membuat nikmat dalam keluarga adalah tidak menekankan standar terlalu tinggi di antara keduanya. Sehingga standar itu tidak terlaksana, bisa memicu konflik lagi. Bisa memicu keluhan, bisa menganggap salah satunya tidak baik dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai contoh, istri saya sendiri, saya katakan selama bulan Ramadan tidak perlu masak. Tidak perlu masak, tidak perlu sibuk-sibuk. Cari suasana senyaman mungkin untuk kamu bisa beribadah. Nyamankan dirimu untuk beribadah. Kalau saya bikin istri saya sibuk di dapur terus, maka saya mungkin yang akan berdosa karena mengurangi nilai ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Tetapi itu standar saya. Standar saya tidak terlalu tinggi di dalam mencari kebahagiaan rumah tangga. Kalau kamu masak, syukur alhamdulillah. Kalau tidak masak, tidak ada masalah. Kan tinggal jalan sedikit keluar, beli lauk, beli makan, selesai. Tapi kalau kita pasang standar tinggi, pokoknya saya tidak mau makan kalau bukan makanan istri. Pokoknya saya tidak bisa kalau kamu tidak masak. Jadi itulah yang membuat kita selanjutnya akan berat, akan satu sama lain. Pokoknya saya tidak mau bapak harus pulang sebelum jam makan malam. Standarnya terlalu tinggi. Harus pulang sebelum maghrib. Kalau ternyata ada lembur-lembur, maka terjadi lagi konflik. Jadi begitu ibu-ibu sekalian, tidak perlu terlalu tinggi aturan-aturan di dalam rumah tangga, cuman cukup didisiplinkan dan diistiqomahkan. Cari hal-hal yang bisa bikin kita bahagia seminimal mungkin. Kalau hari ini kita belum bisa punya mobil, jalan-jalan lah, jalan-jalan kaki dan lain-lain sebagainya. Jadi apakah dosa? Tidak ada kata dosa bagi sesuatu yang tidak wajib. Sahur itu tidak wajib. Yang wajib adalah sunnah. Bila ibu tidak sahur, tetap tidak dosa. Tetapi kalau kesepakatan ibu dengan suami sepanjang bulan Ramadan wajib makan enak di dalam waktu sahur, berarti ibu wajib berkenaan dengan
kesepakatan itu. Tetapi di balik kesepakatan ibu juga bilang, baik kita sepakat, kita akan makan enak. Tetapi kesepakatannya, konsekuensi dari makan enak adalah tambah uang belanja. Misalnya begitu. Karena kita nih sekarang, sahur tidak sahur tetap bisa puasa. Jangan lagi kita bilang pokoknya saya tidak mau puasa kalau saya tidak sahur. Jadi tidak dosa. Tidak ada kata dosa pada sesuatu yang tidak wajib. Begitu juga tidak masak karena buka puasa, tidak ada masalah. Kenapa tidak masalah? Karena banyak opsi-opsi lain yang lebih mudah. Kalau memang tidak masak, bertaburan penjual takjil. Barangkali begitu ibu ya. Jadi dibawa santai saja, jangan sedikit-sedikit dosa, jangan sedikit-sedikit kamu ini istri durhaka. Kamu ini suami yang tidak bertanggung jawab. Jangan sedikit-sedikit. Santai dalam rumah tangga akan lebih mempercepat kebahagiaan suami istri. Begitu, terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir Bu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya Rahmat Sutran. Izin bertanya Pak Ustadz. Syaitan menggoda kita setiap waktu. Apakah termaksud godaan syaitan yakni berkurangnya rasa cinta terhadap pasangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi berkurangnya rasa cinta terhadap pasangan bagi pasangan yang mungkin setelah lama. Sebenarnya tidak pas untuk kita bilang berkurang rasa cinta. Yang pas adalah berubahnya status dari sakinah, naiknya jadi mawaddah, jadi warahmah. Kenapa? Kadang kita salah faham. Dikiranya sakinah, mawaddah, warahmah itu semakin lama, semakin romantis, semakin akrab, semakin lekat. Mawaddah itu adalah ketika sesuatu yang dulu kita senangi sudah hilang, yang dulu kita senangi dan bikin kita cinta. Hari ini sesuatu itu hilang dan kita tetap cinta. Dulu kita cinta kepada istri atau suami karena dia gagah dan cantik. Sekarang kegagahannya sudah mulai hilang, tapi kita masih tetap bersama dia. Itu bukan berkurang cinta kepada suami, bukan berkurang, justru naik levelnya. Apabila seseorang mencintai karena yang disukai ada pada orang itu cinta level bawah. Tetapi bila seseorang mampu tetap bersama ketika yang disukai itu sudah tidak ada pada diri pasangan kita, itulah cinta level yang lebih tinggi. Makanya jangan selalu pakai saya tidak sama lagi, tidak seperti dulu lagi suami saya itu. Jangan curhatkan kita punya suami. Jangan curhat tentang istri, apalagi curhat sambil membuka aib-aib dan kekurangan suami. Meskipun kepada bestie, biarpun kepada teman dekat, jangan curhatkan. Sebab kecintaan kita kepada suami tidak selalu ditandai dengan rasa akrab, rasa yang menggebu-gebu sebagaimana dulu masa kita remaja. Jangan hari ini ada anak-anak di tengah kita. Hari ini kita masih bersama, sama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban. Itu sesungguhnya salah satu manifestasi daripada cinta. Jadi bukan kita berkurang rasa cintanya, hanya statusnya berkurang di dalam hati kita karena kita merasa sudah lama. Justru karena lama itulah yang disebut mawaddah di tengah-tengah kita. Ada juga yang memberi analogi yang salah. Dia bilang, saya suka makan coto Pak Ustadz, tapi kalau coto setiap hari pasti saya bosan. Memang kalau berkenaan dengan urusan perut, karena tidak ada orang pernah tidur dengan coto, pernah jalan-jalan dengan coto. Saya Ustadz tidak bisa makan buras terus. Bosan saya, padahal baru 2 hari Idul Fitri, bilang bosan saya makan buras. Karena kamu tidak pernah tidur dengan buras, tidak pernah interaksi dengan makanan. Suami ini makhluk yang hidup. Suami ini adalah makhluk yang bisa berubah-ubah, ada moodnya. Maka jangan kita bilang saya sudah berkurang rasa cintanya, tetapi katakanlah Allah tetap menjaga rasa cinta saya terhadap suami saya, terhadap istri saya, sekalipun kami berdua tidak sama seperti dulu. Saya tutup jawaban ini dengan kalimat,
Bukan titik yang menyebabkan tinta, tetapi tinta yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tetapi cinta yang menyebabkan cantik. Bila ada cinta di dalam diri, sebagaimanapun kekurangan suami, dia akan tetap cantik. Bila ada cinta dalam diri, maka sebagaimanapun kekurangan istri, istri akan tetap cantik. Tetapi bila cinta hilang dari dalam diri, secantik apapun istri, pas ketemu pasti menjengkelkan. Ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Saya bercanda saya. Artinya harapannya lain, yang dia temukan lain. Barangkali begitu Ibu ya. Jangan bilang rasa cinta saya sudah berkurang, tapi katakan bahwa Allah menaikkan rasa cinta saya dari sakinah menjadi mawaddah. Mudah-mudahan dari mawaddah menjadi warahmah. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah dengarkan paparan dari Pak Ustadz. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Tibalah kita di penghujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Kepada Ustadz disilakan. Mari ibu-ibu sekalian kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselarasan dan senantiasa kesejukan di dalam rumah tangga kita semua. Amin. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya daimal fadli alal bariyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Ya sahibil mawahibis saniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika, ala dinika, ala imanik. Ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami atas keimanan kepadamu agar kami tak melenceng dari dalam akidah. Wa tsabbit imanana ala ta'atika. Tetapkan pula keimanan kami agar tetap taat kepadamu, taat perintahmu, termasuk taat atas perintahmu untuk mengikuti suami-suami kami. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkan kepada kami ya Allah keluarga-keluarga, istri-istri kami, anak-anak cucu keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, semuanya menyenangkan dalam pandangan kami, menenangkan hati dan pikiran kami. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami orang-orang yang memimpin keluarga dengan kepemimpinan atas dasar takwa. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami ya Allah, pada istri-istri ya Allah, mana yang baik dan mana yang harus diikuti, mana yang buruk dan mana yang harus dihindari. Jauhkan kami dari membicarakan aib keluarga kami, aib suami kami, aib istri kami, aib yang ada di dalam rumah tangga kami. Semoga Engkau senantiasa menjaga kami dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan keluarga kami Allah, kecuali Engkau pisahkan dengan kehadiran malakul maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahman. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz yang telah bersedia menjadi narasumber. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat kata atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.